Manajer Manchester United Ruben Amorim buka suara mengenai gampangnya timnya kebobolan melalui bola-bola mati. Ia berjanji akan membenahi hal tersebut. Ruben Amorim sudah 1 bulan menangani Manchester United. Selama periode tersebut ada satu masalah yang menimpa Manchester United. Masalah itu adalah MU sangat lemah dalam bola-bola mati. Mereka banyak sekali kebobolan dari skema-skema bola mati. Terbaru, MU kebobolan dari skema bola mati saat Bruno Mars mencetak gol pertama mereka di Old Trafford pada akhir pekan kemarin. Ruben Amorim mengakui bahwa masalah ini tidak akan ia biarkan berlarut-larut. Bakal dibenahi. Ruben Amorim menyadari penuh bahwa bola-bola mati jadi momok tersendiri bagi Manchester United. Jadi ia berjanji akan segera membenahi masalah ini agar tidak berlarut-larut. Ya, kami punya beberapa area yang menjadi perhatian kami, khususnya pada aspek bola-bola mati. Buka Amorim kepada MU TV. Kami sedang mencoba untuk memperbaiki hal itu. Ada banyak tim yang memang berbahaya dengan bola-bola mati. Jadi kami benar-benar melatihnya agar kami bisa mengatasinya dengan lebih baik. Amorim juga menyebut bahwa salah satu masalah yang dialami MU saat ini adalah gampang panik. Itulah yang membuat mereka sulit bangkit ketika sudah kebobolan terlebih dahulu. Salah satu fokus kami yang lain adalah untuk tetap tenang ketika kami kebobolan. Di pertandingan tadi kami kebobolan gol, lalu tidak lama berselang kami kebobolan lagi. Sambung Amorim. Kami harus bisa mengatasi masalah ini, kami harus bisa memberikan ketenangan kepada para pemain ketika situasinya sulit. Kami harus bisa keluar dari situasi sulit ini. Pungkasnya. Manchester United saat ini fokus untuk menghadapi pertandingan Boxing Day di tengah pekan ini. Setan Merah dijadwalkan akan berhadapan dengan Wolverhampton di Old Trafford. Manchester United terus menampilkan performa mengecewakan sepanjang musim 2024-2025. Di ajang Liga Inggris, Manchester United terbenam di papan tengah klasemen. Setan Merah berada di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Inggris dengan raihan 22 poin dari 17 laga. Selisih gol mereka saat ini bahkan hanya -1 alias lebih banyak kebobolan daripada mencetak gol. Dalam hasil terbaru, juara Liga Inggris 20 kali itu ditekuk oleh Bournemouth pada match week ke-17 Premier League di Stadion Old Trafford Minggu 22 Desember 2024. Dalam laga tersebut, Bruno Fernandes DKK bahkan harus menelan kekalahan telak dengan skor 0-3. Kondisi Manchester United saat ini jelas-jelas mengecewakan bagi para pendukung setianya. Pelatih Setan Merah sendiri, Ruben Amorim, ikut memberikan komentar soal tim asuhannya. Amorim merasa memang ada masalah besar yang sedang dialami oleh timnya saat ini. Pelatih asal Portugal itu bahkan mengaku bingung apa yang sebenarnya terjadi dengan Manchester United. Amorim mengaku masih terus berusaha menganalisis apa yang terjadi pada tim asuhannya. Oleh karena itu, Amorim masih terus berusaha mencari akar masalah dari Manchester United. Jika saya tahu, saya akan menyelesaikan semua masalah di klub ini, ucap Amorim. Setelah kalah dari Bournemouth, Manchester United sudah ditunggu jadwal-jadwal berat lainnya. Dalam 4 pertandingan mendatang, Setan Merah harus menghadapi Wolverhampton Wanderers, Newcastle United, Liverpool, dan Arsenal. Jika gagal melewati 4 laga tersebut, maka bisa dipastikan krisis The Devil akan semakin parah musim ini. Belum lagi mereka harus bersaing di Liga Eropa yang menuntut tim harus lebih kompetitif lagi. Menarik untuk ditunggu bagaimana dan apa yang akan dilakukan oleh Amorim untuk memperbaiki performa skuad asuhannya. Bursa transfer Januari 2025 mungkin bisa menjadi salah satu solusi jangka pendek untuk Manchester United untuk memperkuat skuad mereka. Manajer baru Manchester United Ruben Amorim dikabarkan ingin belanja besar-besaran pada bursa transfer Januari 2025. Dia disebut mau mendatangkan 3 bintang top yang nilai transfer totalnya 3,37 triliun. Ruben Amorim harus cepat bertindak karena awal karirnya di MU tidak berjalan sesuai harapan. Setelah ditunjuk menggantikan Erik ten Hag, performa tim asuhan Amorim masih naik turun. Yang terbaru, MU keok 0-3 dari Bournemouth pada lanjutan Liga Inggris 2024-2025 Minggu 22 Desember 2024.
Sebelumnya, Setan Merah juga baru saja tersingkir dari Carabao Cup setelah dilibas Tottenham 3-4. Alhasil, MU kini masih terpuruk di peringkat ke-13 Liga Inggris musim ini dengan torehan 22 poin dari 17 pertandingan. Ruben Amorim mulai merasakan tekanan besar di Old Trafford. Menurut El Nacional, seperti dikutip Sport Bible Senin 23 Desember, Amorim ingin memboyong 3 pemain bintang pada Januari 2025. Target pertama adalah Victor Osimhen, pemain Napoli yang sedang menjalani peminjaman di klub Turki Galatasaray. Transfer ini bisa terjadi pada Januari 2025 karena klausul khusus yang dimasukkan ke dalam kesepakatan yang membawa sang striker ke Turki, dan dalam klausul itu disebutkan klub lain bisa membayar 75 juta euro atau setara 1,26 triliun untuk membeli Osimhen secara permanen. Kedatangan Osimhen akan mendongkrak lini depan Manchester United yang saat ini memiliki Rasmus Højlund, Joshua Zirkzee, dan Marcus Rashford. Osimhen adalah salah satu dari beberapa striker yang dikaitkan dengan kepindahan ke MU pada musim panas 2023. Kemudian, bek Barcelona, Ronald Araujo, juga disebut-sebut masuk dalam daftar bidikan Amorim. Nama ketiga yang juga diincar Amorim adalah gelandang Southampton, Tyler Dibble. Menurut laporan, MU butuh modal sekitar 166 juta pounds atau setara 3,3 triliun untuk memboyong 3 pemain tersebut. Namun The National meyakini Manchester United tidak akan mulus mewujudkan rencana besar Amorim tersebut. Mereka harus berjuang keras membujuk tim-tim tersebut untuk menjual bintangnya dengan harga yang masuk akal. Sorot tajam langsung mengarah kepada Ruben Amorim karena ia ternyata belum bisa memberikan hasil yang memuaskan dalam 9 laga menukangi Setan Merah. Lalu apa yang menjadi kendala Amorim dalam 1 bulan masa kepelatihannya di Manchester United? 1. Pertahanan set piece yang sangat buruk. Menghadapi set piece lawan sudah menjadi rahasia umum adalah kelemahan Manchester United musim ini. 3 laga terakhir mereka dibobol lawan dengan skema tendangan sudut. Selain itu, sepertinya pakem bertahan dalam bola mati kurang begitu diperhatikan oleh staf kepelatihan Amorim. Selain Arsenal, kini banyak klub Premier League yang sangat intens mengembangkan skema set piece untuk meraih gol. Dari sisi materi pemain, Setan Merah tidak berkekurangan pemain dengan tinggi badan menjulang. Dipimpin Harry Maguire sebagai peros pertahanan, Leny Yoro, Johnny Evans, Victor Lindelof, dan Matthijs de Ligt sangat mumpuni menghalau momen set piece. Mungkin hanya Lisandro Martinez, seorang yang tidak superior pada momen kali ini. Jadi, pekerjaan rumah membenahi pertahanan set piece harus segera dilakukan oleh Ruben Amorim. 2. Pemain peninggalan Erik ten Hag. Memulai karir di tengah jalan tentu bukan merupakan start ideal dari seorang pelatih kepala. Ruben Amorim paham hal tersebut sebagai risiko ketika menerima tantangan melatih Manchester United. Para pemain peninggalan Erik ten Hag harus diakui tidak cukup mengakomodir strategi yang variatif, bahkan bisa dikatakan spesifik, karena mereka mayoritas adalah bekas anak buah ten Hag di Ajax Amsterdam. Andre Onana, Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, hingga Antony merupakan peninggalan dan rezim Erik ten Hag yang menggunakan formasi 4-2-3-1 di era sebelumnya. Tidak banyak dari pemain di atas yang fasih bertransformasi ke 3-4-2-1 ala Amorim. Andre Onana dengan banyak pilihan umpan ke trio pemain belakang masih saja salah ambil keputusan dalam blunder melawan Victoria di Europa League. Lisandro Martinez hanya excellent ketika duel 1 lawan 1. Namun dalam skema serangan set play sulit untuk berkoordinasi dengan bek lainnya. Lalu Antony bahkan harus dicoba sebagai wingback kanan untuk memberi jatah bermain karena ia kalah bersaing dengan Alessandro Garnacho serta Amad Diallo di posisi asalnya penyerang sayap kanan.